Emang sih, nggak semua orang suka sama oyster mentah. Apalagi kesegarannya kudu dipastikan banget, bos. Kalau nggak higienis, bisa berabe perut, bos. Ditambah, sajian satu ini terkenal cukup mehong. Agak-agak red flag nih buat kaum mendang-mending. Melihat peluang yang masih bisa digarap, langsung satset bikin versi murcenya, bos. Sesuai namanya, oyster yang ditawarkan harganya lebih terjangkau dan tentunya sudah dimasak. Jadi nggak perlu worry deh buat kantong dan pencernaan. Baru buka sekitar sebulan lalu, tapi antusiasmenya ngocor deras kayak air. Penasaran banget nggak sih sama kerang ini? Bos, penasaran gimana rasanya oyster bakar dari kerang GF? Terus di cuan, bos. Biar merakyat di kuping warga plus 62, Mas Kiki menyebut oyster dengan kerang GF, bos. Karena banyak orang yang nggak familiar dengan oyster. Sedapnya aroma asapnya dari oyster bakar, ditambah bumbu kuning yang ditabur di atas oyster, bikin perut bergelinjang. Pas banget nih kalau kesini bareng Besti buat bukber. Doi emang baru buka sebulan ya, bos. Tapi antusias pengunjung yang datang lumayan banyak. Padahal menu yang dijual cuma satu aja, oyster bumbu kuning. Kalau untuk pengunjungnya sendiri kita lumayan banyak ya, Kak. Dan biasanya tuh kemarin yang aku tanya-tanyain itu ada yang dari Bekasi, ada yang dari Depok, Tangerang, bahkan kemarin aku sempat ngobrol ada yang dari luar pulau juga, dia dari Samarinda dan Sulawesi. Wah, banyak yang kepo ya, bos. Tapi emang sih, oyster di sini harganya murce banget. Cuma Rp55.000 aja. Udah dapat 8 pieces oyster. Berbanding terbalik sama harga di restoran seafood yang bisa jual oyster mencapai Rp100.000 sampai Rp200.000, bos. Meski harganya murah, soal kualitas nggak murahan kok, bos. Setiap harinya wajib quality control, bos. Bos, ini dia kerang yang kita pakai 100 sampai 200 kilo. Ciri-cirinya itu kerangnya tuh nggak bau amis. Dan warnanya juga hijau, dan yang pasti kerang kita tuh nggak berlendir, bos. Tuh. Wah, mantap ya. Jadi nggak ragu kalau mau makan oyster di sini. Makin ara-ara ya, bos. Makanya, kerjasama dengan pemasok alias nelayan kudu kenceng nih, biar suplai oyster selalu tersedia dan harga bisa dapat semurah mungkin. Dan kerang oyster kita sendiri pun diambil langsung ke beberapa nelayan di Indonesia ini gitu. Kita langsung turun sendiri ke lapangan, akhirnya bisa tersampaikan oyster yang murah ini. Kalau udah gini, oyster tinggal dibakar. Ini dia, bos, aji-aji penarik pengunjung. Aroma asap oyster yang dibakar bisa menggugah selera orang yang lewat. Oyster yang dibakar tinggal dituang resep rahasia bumbu kuning. Dibakar sekitar 15 menit sampai bumbu meresap ke dalam oyster. Wadaw, ngecas nggak, bos? Rasa bumbunya mirip dengan rasa bumbu ayam bakar ya, bos. Tapi saat dikunyah bersama oysternya, rasa manis, gurih, fresh nyatu jadi satu. Top markotop, bos. Kenapa bumbu kuning? Karena kita sendiri cukup lumayan sulit ya, dan cukup lumayan lama juga untuk mendevelop bumbu ini agar bisa diterima di lidah orang Indonesia ya. Kan orang Indonesia khas dengan rempah-rempahnya ya. Makanya itu bumbu kuning ini cocok untuk di oyster karena dia juga nyerap ke oysternya itu sendiri sih. Mantap, tapi ingat ya, bos, meski nikmat jangan makan berlebihan. Tetap ingat kesehatan, mengingat si oyster ini jika dimakan berlebihan bisa memicu kolesterol. Cukup 1-2 porsi aja ya, bos. Hihi. Oyster sendiri pun punya kandungan protein yang tinggi kan, dan sebenarnya dia juga punya imunitas yang kuat yang bikin stamina kita oke. Tapi semua makanan apapun kalau dimakan konsumsi secara berlebihan itu juga tidak baik kan. Makanya aku saranin untuk makan kerang GF ini secukupnya aja gitu. Nah, jadi kepo deh tim cuan sama omset bisnis ya, bos. Nah, let's say dalam sehari oyster bisa habis minimal 50 porsi aja, bos, dengan harga Rp55.000. Maka di dalam sebulan adalah Rp82.500.000. Cakep nih, bos. Puluhan juta auto masuk kantong.
Buat lebih memanjakan pengunjungnya, Mas Kiki saat ini udah buka cabang di Jakarta Barat, bos. Biar pengunjung yang datang dari jauh nggak kehabisan. Nggak salah deh Mas Kiki, buka usaha ini bersama teman-temannya. Sebelumnya, Mas Kiki udah riset dulu nih bos, melihat peluang pasar yang bisa digarap. Karena kalau oyster mentah sendiri pun cukup tricky untuk dimakan di Indonesia ya. Jadi menurut aku dianjurkan untuk dibakar. Jadi makanya kebangunlah Kerang GF ini karena aku sendiri suka oyster dan emang pengen nyoba sensasi yang unik gitu. Makanya dibakar dan pakai bumbu yang udah kita buat sendiri. Sabar dan riset emang jadi kunci ya kalau mau buka usaha. Jangan ngasal, biar cuan yang datang juga nggak ngasal. Asik, semangat cari cuan ya bos. Halo kak, ini oysternya kak. Makasih kak. Oke. Sebagai pembisnis kita harus tetap up to date dan terus mencari ide bisnis yang baru. Yang penting cuan bos. Awas, harga cabai naik lagi bos. Menjelang lebaran, harga komoditi seperti cabai bisa meroket bos. Bikin ibu-ibu di rumah pusing 7 keliling karena harganya bisa sepedas rasa cabainya bos. Buat para petani cabai, tentunya hal ini sangat menguntungkan mereka ya, karena permintaan cabai sangat tinggi. Seperti Kang Rizal nih bos, doi bisa dapat cuan berlimpah dari hasil jualan cabai. Aduh, nggak bisa deh kalau di-spill cuan berlimpah tapi nggak di-spill rahasia bisnis di baliknya. Yuk ah bos, kita gali rahasianya. Siapa tahu bisa ikutin jejak sukses Kang Rizal. Hihi, amin. Halo bos, selamat datang di salah satu sentra pengembangan cabai terbesar di Garut, Jawa Barat. Mau tahu bagaimana keseruan saya mengelola bisnis cabai ini di Eptilu? Tetap di Cuan Bos. Usaha perkebunan yang dirintis sejak 8 tahun lalu ini berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektar. Berawal dari lamunan Kang Rizal waktu lagi menyelesaikan studinya di Amerika, doi sering menghabiskan waktu weekendnya dengan nongkrong di salah satu pelabuhan besar di sana. Kayak gini, kayak weekend gini jam 4-an nih saya nongkrong di Auckland. Auckland itu salah satu pelabuhan besar di Amerika, jadi di mana datangnya hasil produk ekspor impor kapal-kapal besar dari seluruh dunia. Kok saya lihat bendera-benderanya rata-rata bendera dari Asia, misalnya dari Jepang, kemudian dari Pakistan, dari ASEAN juga ada, tapi rata-rata masih dominasi sama dari Thailand, dari Filipina. Saya melihat kok dari Indonesia masih jarang ya. Atas dasar tersebut saya baliklah ke daerah, jadi coba merintis pertanian. Bukan tanpa alasan, Kang Rizal mendalami dunia pertanian. Hidup di keluarga petani mendorong Kang Rizal memperluas ilmu pertaniannya. Mungkin ini bos yang disebut semesta mendukung ya. Awalnya secara basic saya hidup dan berkembang dari keluarga pertanian di Garut. Tumbuh besar dari awal, kemudian Tuhan ngasih kesempatan saya belajar di universitas terbaik di pertanian di Indonesia. Dan ini menjadi tanggung jawab juga bagi saya untuk kembali ke kampung halaman dan mengaplikasikan secara bertahap apa yang saya peroleh, apa yang saya dapatkan. Kang, emang boleh sekeren ini? Bisa punya ilmu dan pengalaman yang nggak semua orang bisa dapatkan. Terus memilih untuk kembali ke kampung dan memajukan pertanian di tanah kelahiran. Mantap banget, Kang. Hamparan perkebunan ini bisa banget loh bos, jadi salah satu destinasi liburan. Berlokasi di Desa Mekarsari, pengunjung yang datang tidak dipungut bayaran alias gratis. Di kebun Kang Rizal bisa banget untuk belajar pertanian dari hulu sampai hilir. Mulai dari produksi, pengemasan, penjualan, sampai ke produk olahan. Seru kan bos? Back to nature, kalau istilah zaman sekarang. Salah satu inovasi bagaimana konsumen dan optaker tetap setia menjadi pelanggan Eptilu adalah bagaimana kami menerapkan tingkat kepanenan 75%. Sehingga tingkat kematangannya tidak terlalu sempurna dan saat panen kemudian diangkut kepada konsumen, kondisi cabai dalam keadaan super dan bisa dinikmati oleh konsumen yang menjadi pelanggan setia dari Eptilu.
Tapi bos, jangan terlena dulu. Namanya usaha pasti ada naik turunnya, nggak selalu landai. Dengan mental dan tekad yang kuat, semua kendala bisa diatasi ya. Kalau ada hasil, pasti ada usaha keras untuk mendapatkannya. Di awal merintisnya, Kang Rizal menawarkan konsep kolaborasi antara pemilik modal, pemilik lahan, dan petani cabai. Memang pada pelaksanaannya tidak semudah yang dilakukan karena faktor yang menjadi hambatan pada saat musim sekarang adalah cuaca. Jadi cuaca, bagaimana cuaca yang ekstrim sehingga rata-rata secara keseluruhan para petani itu hampir kehilangan panen hampir 60-70%. Tapi bagaimana dengan prinsip dari Eptilu kita terapkan pola tanam sehingga off-taker maupun pembeli mendapatkan suplai pasokan yang konsisten dari kami. Duh bos, emang gak gampang ya kalau mau punya bisnis yang bertahan dan terus berkembang. Kudu punya mental baja dan stok sabar yang banyak bos. Hihihi. Kang Rizal sih udah gak perlu diragukan lagi kesabarannya. Nungguin panen hasil kebunnya dari biji sampai bisa dipanen aja, doi sabar banget bos. Biasanya proses penanaman cabai itu mulai dari biji sampai tumbuh di lahan itu kurang lebih 1 bulan. Kemudian dari lahan sampai menuju fase vegetatif dan generatif itu 3 bulan. Nah, dari 4 bulan tersebut bisa dipanen sampai 20-25 kali panen. Jadi siklus produksi cabai mulai dari awal tanam sampai panen habis itu 9 bulan dalam 1 tahun. Selain cabai, di sini ada juga buah jeruk bos yang harus nunggu 2 tahun untuk bisa dipanen. Yang sabarannya setipis tisu dibagi 2, minggir dulu ya, kalian gak diajak. Mulai dari tanaman siap tanam sampai panen perdana itu kurang lebih di 2 tahun. Dan dari 2 tahun itu tanaman bisa sampai produksi sampai 10-15 tahun. Buah jeruk di sini bisa dipetik langsung dan dibeli oleh pengunjung loh bos. FYI nih bos, dahulu jeruk menjadi salah satu komoditas unggulan asal Garut. Varietas jeruk Garut mempunyai rasa manis dan sedikit asam. Cuma makin kesini, produksi buah jeruk Garut makin menurun. Kang Rizal berusaha untuk mengembalikan kejayaan jeruk Garut lagi. Bukan sekedar omong kosong bos, karena keinginannya mengembalikan Garut menjadi sentra jeruk terbesar. Ada 15 macam jenis jeruk yang terhampar di perkebunannya. Widih, banyak ya bos. Dengan modal kesabaran yang banyak dan uang ratusan juta untuk membangun bisnis ini, boleh dong Kang di-spill omsetnya sekarang berapa sih? Ya namanya juga bisnis ya, apalagi di bidang pertanian memang tidak bisa konstan ya. Tapi beberapa indikasi tertentu, kondisi tertentu di hari-hari besar menuju lebaran kayak gini, average mungkin kita panen di kisaran terendah 5 ton, maksimal misalnya 7 ton, omsetnya bisa kita capai di angka 100-an atau 125-140 juta per bulan. Bah, omset ratusan juta tiap bulannya masuk kantong nih bos. Tapi Kang, kenapa sih tiap hari besar harga cabai selalu naik ya? Pecinta pedas kan jadi pada meringis. Jadi memang sistemnya ceteris paribus Pak. Hukum ekonomi berlaku ketika suplainya berkurang tapi permintaan banyak, apalagi di hari-hari besar, otomatis harga naik Pak. Jadi itu hukum ekonomi yang nggak bisa ditawar-tawar. Tenang ya bos, ini bukan permainan kok. Kebun Eptilu menyiasati kondisi ini dengan jadwal tanam, prediksi dan mitigasi kuncinya 4 bulan sebelumnya. Ketika menghadapi kenaikan, produksi udah distabilkan bos. Jadi pecinta pedas, jangan pada meringis lagi ya. Puas keliling kebun cabai dan jeruk? Coba ini nasi liwet khas kebun Eptilu. Namanya nasi liwet kentang. Padu padan hasil panen petani Garut yang dinikmati di tengah hamparan perkebunan cabai dan jeruk. Nikmat banget ya bos. Bos, semangat kejar mimpimu. Jangan terburu-buru dan fokus saja pada langkah-langkah kecil. Dan ingat, kita mulai dari kecil, yang penting cuan bos.
Bosku, setuju nggak sih kalau salah satu part paling seru selama Ramadan adalah pas nyari takjil buat buka puasa? Yang tadinya lemes, auto seger lagi deh lihat macam-macam jajanan. Apalagi lihat yang manis dan seger kayak si Jayanti ini. Gimana? Itu loh bos, es teler Jayanti yang lagi viral. Infonya nih, omsetnya bisa sampai ratusan juta loh. Mau dikulik nggak nih rahasianya? Kulik lah, masa enggak? Kuy langsung aja kita tanyain sama empunya es teler Jayanti. Nah, dengan usaha es teler Jayanti, kemarin modal 20 juta udah dapat balik modal dalam 10 hari. Karena viral tadi dan kita buat konten. Tetap di Cuan Bos! Bos, ditinggal kekasih nggak selamanya bikin sedih ya, malah bisa bikin usaha nih. Sejak ditinggal nikah kekasihnya, Aa Hengki berusaha move on, lalu keidean deh bikin usaha es teler ini. Waduh, berat nih barisan patah hati ternyata bos. Tapi tenang, bukan karena kisah sedih ditinggal kekasihnya, es teler ini jadi viral. Tapi rasanya yang unik dan toppingnya yang beragam lah yang bikin es teler ini viral. Tahan. Kita cari tahu dulu yuk, apa sih bedanya es teler Jayanti dengan es teler biasa? Yang membedakan banget itu kita ada di kacang karamelnya, itu lebih ke kriuk, lebih manis juga. Terus juga kita pakai gula aren, juga kita pakai yang bahan-bahan baku yang premium. Contohnya kita pakai susu creamy atau segala macam, itu yang membedakan dari yang lainnya. Nah, ini nih ciri khas dari es teler Aa Hengki, yaitu kacang karamel yang rasanya kriuk, manis dan gurih. Dan untuk pilihan toppingnya ada 12 macam yang kalian bisa request sesuai selera bos. Ada pepaya, alpukat, cincau hitam, selasi, sampai kacang karamel bos. Duh, kebayangkan endulitanya ya. Tapi tahan dulu ya bos, beduk maghribnya masih lama nih. Jangan sampai puasanya batal. Emang ya bos, di bulan puasa gini, yang manis, seger dan creamy kayak es teler udah pasti jadi incaran warga plus 62 buat berbuka. Gak heran ya bos, di hari pertama puasa aja, antrian pembeliannya udah membludak nih. Kalau bulan puasa kebetulan kita hari pertama, nah ini alhamdulillah udah pada membludak untuk beli takjil ya, untuk beli es teler juga gitu. Mantan gimana mantan? Rugi dong. Awalnya berdiri es teler Jayanti waktu itu iseng banget sih mas. Kebetulan saya waktu itu kan pacaran ya. Nah habis pacaran itu kita putus karena aku ditinggal mantan gitu mas. Dia nikah gitu kan. Itu udah 3 kali. Karena saya pengen cepat move on. Jadi ya udah karena saya hobinya bisnis ya. Cari-cari ide akhirnya ketemu es teler Jayanti. Nah es teler Jayanti ini kita buat tagline itu berdiri sejak ditinggal mantan. Gitu. Nama Jayanti juga itu ada 2 kata, Jaka dan Yanti. Jadi silsilah Jaka itu saya, sama Yanti itu mantan saya gitu mas. Patah hati nangis guling-guling? Gak main lah, bikin bisnis dong. Tapi beneran udah move on belum nih Aa? Pasti udah move on dong bos, mana sempet mikirin mantan. Karena sekarang yang dipikirin Aa Hengki, mitra dan cabang es telernya yang udah tersebar di Pulau Sumatera sampai ke Pulau Jawa. Kalau keseluruhan itu yang sudah launching sekitar 10 cabang lebih. Tapi kalau yang belum launching, belum grand opening itu sekitar hampir 20 ada. Wah, lebih dari 30 cabang dan masih open kemitraan. Apalagi harganya nggak bikin kantong kempes, mulai 15.000 sampai 22.000 rupiah. Es teler Aa Hengki ini ada 2 ukuran bos, original dan jumbo. Yang pastinya mampu membuat hilang dahaga puasa seharian warga plus 62 bos. Jadi pas banget buat pilihan berbuka puasa. Hayo, siapa nih yang udah penasaran? Seberapa cuan sih usaha hasil ditinggal mantan ini bos? Kalau untung ya cuan banget sih. Karena kalau jual minuman kan lebih banyak marginnya ya. Nah apalagi kita buat sesuatu yang unik juga, apalagi harga murah, itu banyak banget diterima sama pasar sih. Wow banget ya bos, dalam seharinya penjualan bisa sampai 500 cup dari 1 cabang. Makin penasaran gak sih bos?
Untuk omset itu kita laku terjual kurang lebih sampai 500 cup. Wadidaw, let's say dari 500 cup dikali harga termurah 15.000. Hasilnya 7,5 juta bos dari satu outlet. Dikali 30 hari, omset sebulannya bisa sampai 200 jutaan bos. Ini belum ditambah dari outlet lain ya bos. Menyala banget cuannya bos. Gimana bos? Masih mau bersedih dan mengurung diri abis ditinggal kekasih? Ayo bikin usaha biar cepet move on bos. Oh iya bos, gak hidup aja nih yang naik turun, bisnis juga bos. Usaha es teler juga ada naik turunnya kok. Apalagi kalau musim hujan, omset turun udah pasti. Dan hal yang biasa ya bos. Tapi setiap masalah pasti ada solusinya. Jualan offline boleh sepi, jualan online gas terus bos. Biar omset tetap stabil, kudu keluarin jurus jitu nih bos. Rajin upload konten di sosial media. Mesti kreatif dan menarik ya bos. Pokoknya postingan tiap hari harus lancar bos. Bos, keberhasilan itu seperti es. Anda tidak pernah melihat sebagian besar dari apa yang diperlukan untuk mencapainya. Jadi, selalu lakukan hal-hal yang positif agar bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Berawal dari ditinggal mantan, es teler Jayanti sekarang sudah berkembang hingga Pulau Jawa. Sekarang udah banyak cabangnya juga. Inilah tips sukses dari es teler Jayanti. Yang penting cuan bos. Aduh, si cakep Feral bersihin rumah sendirian. Emang sih bersih pangkal iman. Tapi capek juga ya kalau bersihin sendiri. Apalagi nih kalau lebaran pada mudik. Wih, koyo sama balsem bisa nempel semua di kepala bos. Tapi don't worry ya bos. Kini ada pasukan bersih-bersih nih yang siap membersihkan noda-noda kotor di rumah. Tapi bukan noda dosa ya. Harga jasanya nggak lebih dari Rp100.000 bos. Murah meriah, mantul pokoknya. Tapi walaupun begini, Mas Nova bisa meraup puluhan juta loh bos dalam sebulan. Dengan konsep kelilingnya ini, bisa banget menjangkau konsumen ke dalam gang sempit yang selama ini tidak tergarap. Halo bos, saya buka usaha ini di tahun 2019 dan waktu pandemi usaha ini bangkrut. Dan sekarang di tahun 2023 saya bisa survive lagi dan saya bangkit lagi. Pengen tahu gimana kisahnya, tetap di Cuan Bos. Sebenarnya, Mas Nova ini adalah teknisi mesin bos. Kemudian tertarik bergabung dengan platform bersih-bersih. Sayangnya saat pandemi, platform tersebut tutup alias bangkrut. Dan Mas Nova memutuskan bangkit dengan berjalan sendiri. Untuk melihat dari kebutuhan pasar sebetulnya, dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan cleaning service ketika setelah pandemi ini. Jadi orang akan sadarkan kebersihan itu tinggi mbak. Nggak salah sih pengamatan Mas Nova. Setiap bulannya ada lebih dari 20 orderan masuk untuk jasa bersih-bersihnya. Mantul banget nggak tuh? Gimana nggak rame orderannya ya? Kalau harga jasanya dimulai dari Rp39.000 aja per jam. Bikin kantong ibu-ibu di rumah irit banget. Apalagi buat kantong anak-anak kos yang mau mudik. Aman jaya pokoknya. Kamar yang kotor disulap jadi bersih bos. Ya kali bos, dibiarin berminggu-minggu jadi sarang tungau. Kemudian kamar mandi semua disulap jadi bersih oleh Mas Nova. Semua noda-noda kenistaan hilang bos. Jadi nggak malu deh kalau teman atau tamu datang ke kosan. Dijamin kinclong hasilnya bos. Nggak cuma kosan, rumah yang ditinggal mudik juga siap dibersihkan. Mulai dari kamar tidur sampai taman bos. Karena saya sudah terlalu sibuk setiap harinya kerja dan lain sebagainya, jadi udah nggak ada waktu buat bersih-bersih di rumah atau beres-beres di rumah gitu. Untuk membersihkannya sela-sela dibersihkan, pojok-pojok, bawah-bawah tempat tidur, bawah kolong meja, bawah kompor juga, minyak-minyak itu semuanya dibersihkan.
Beneran, membantu banget ya pakai jasa ini. Gak hanya tempat tinggal, buat pengusaha kuliner juga bisa pakai jasa bersih-bersih Mas Nova. Yes, Mas Nova punya paket langganan yang bisa bikin harganya murah. Jadi nggak perlu riweh buat bayar per visit. Dengan paket langganan sebesar 300.000, konsumen dapat 4 kali visit. Tapi tetap ada aturan kok bos, yang kudu dipatuhi pelanggan. Yang tidak boleh itu seperti kotoran hewan, itu tidak boleh. Karena takutnya nanti alatnya dipakai di tempat yang lain. Terus kayak bersihin gendeng atau yang berisiko berkaitan dengan nyawa ya itu nggak boleh. Kira-kira berapa ya omset dari usaha ini bos? Boleh dong dibisikin mas. Untuk saat ini 25-30 dalam satu bulan. Iya. Wadidaw, jos nih cuannya. Padahal ya bos, awal-awal membuka bisnis ini, Mas Nova memanfaatkan barang-barang yang ada, seperti alat kebersihan sampai armada bos. Ini bos, armada dari motor bekas, terus box juga bekas, tapi efektif untuk promosi, untuk layanan jasa kami, karena bisa menjangkau untuk area-area padat penduduknya, gang-gang kecil, masuk ke apartemen, ke jalanan, itu efektif sekali. Namanya memulai bisnis, nggak semua alatnya kudu baru ya bos. Dengan modal yang ada, bisa banget kita putar dengan beli-beli barang bekas yang masih layak pakai. Selain itu juga, dengan armada motor yang Mas Nova punya, secara nggak langsung menjadi iklan keliling nih. Jadi banyak deh masyarakat yang tahu dan tinggal calling kalau mau pakai. Keren banget ya, tetap semangat ya mas. Bos, usaha ini sempat bangkrut dan sekarang bangkit lagi. Yang penting kita tekun dan yang pasti cuan, bos. Bos, kesempatan mencari cuan emang pas banget ya di bulan Ramadan begini. Ide-ide jualan berseliweran tuh. Tapi emang tetap kudu riset ke lapangan langsung, biar tahu potensi apa aja yang bisa dikulik. Cuman namanya usaha pasti butuh money ya bos. Kalau saldo tinggal 0 gimana? Gagal dong bikin usaha. Tapi mungkin gak sih bos buka usaha tanpa modal? Tenang, ada Mr. Cuan yang bisa kasih solusi. Nih bos, bingung mau mulai usaha tapi nggak punya modal atau modal 0 rupiah? Nih ada tipsnya. Yang pertama, lakukan riset pasar. Coba dilakukan riset pasar bos. Di sana apa sih kebutuhannya, dan yang kedua apa sih masalah yang ada di tempat tersebut. Kalau ketemu masalahnya dan kita carikan solusinya, itu adalah modal yang paling pertama. Yang kedua, bikin rencana bisnisnya. Kita sudah paham nih apa masalahnya, kita carikan solusinya dan dibikin tuh rencana bisnisnya. Rencana bisnis tersebut yang kita bisa jadikan patokan untuk menawarkan ke para investor. Nih, tanpa modal, dengan modal riset pasar dan rencana bisnis, bisnis kita bisa ada potensi untuk mendapatkan investor. Yang ketiga, pilih model bisnisnya yang benar. Kalau andaikan kita sudah punya programnya, kita tentukan market kita ini cocoknya untuk B2B atau B2C, business to business atau business to customer. Yang keempat, bos, pastikan bisnis kita ini memiliki legalitas yang akan memungkinkan untuk disetujui. Legalitasnya jelas, halal, baik, dan pasti semua persyaratan terkait sama ini tidak ada yang akan melanggar hukum. Yang kelima, branding bos. Nah, branding ini termasuk antara logo, kemudian visualnya, pemilihan warnanya, ini semua terkait sama branding. Dan yang keenam, baru kita jualan. Nah, kalau andaikan kita sudah jualan, yang paling penting yang ketujuh nih bos, adalah menjaga hubungan kita dengan pelanggan. Jangan sampai orang yang sudah beli produk kita nggak akan balik lagi. Oke bos, itu adalah 7 tips bagaimana cara memulai bisnis dari nol. Semoga bisa berhasil ya bos bisnisnya. Selamat menjalankan, terima kasih.